Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Asy Wahyuti untuk materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apa. Jangan lupa tetap menjaga prokes karena kita belum hilang dari pandemi corona atau COVID. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita mulai pelajaran dengan membaca doa bersama. Marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kemarin materi kelas 8 adalah puisi. Saya sudah membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam puisi. Ada unsur lahir dan ada unsur batin atau ada unsur fisik ya, ada unsur fisik, ada unsur batin. Kemudian kali ini saya akan membahas tentang periodisasi puisi. Sebelum saya melanjutkan tentang materi ini, seperti biasa tolong kalian siapkan alat tulis berupa buku dan pulpen agar bisa mencatat materi yang saya sampaikan, tidak ketinggalan, dan semoga ilmunya bermanfaat. Periodisasi puisi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah puisi lama, yang kedua puisi baru, yang ketiga puisi modern. Jadi saya ulang ya, periodisasi puisi dibagi 3 macam. Yang pertama puisi lama, yang kedua puisi baru, yang ketiga puisi modern atau disebut juga dengan puisi kontemporer. Kita mulai dengan puisi lama. Puisi lama ada juga pembagiannya. Di antaranya adalah 1. Pantun, yang kedua syair, yang ketiga karmina, yang keempat seloka, yang kelima gurindam. Kemudian ada juga yang keenam adalah talipun ya. Jadi puisi lama dibagi menjadi 6. Saya mulai dengan yang pertama, yaitu pantun. Pantun adalah puisi lama yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama, 1 bait terdiri dari 4 baris. 1 baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak silang atau ABAB. Yang keempat, 2 baris pertama dan kedua disebut sampiran, 2 baris yang kedua atau baris ketiga dan keempat disebut isi. Itu ciri-ciri dari pantun. Kemudian yang kedua adalah syair. Ciri-ciri syair hampir sama dengan pantun. Saya katakan hampir ya, jadi kalau hampir berarti ada perbedaannya. Ciri-cirinya adalah yang pertama, 1 bait ada 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri dari 8 sampai 13 suku kata. Yang ketiga, mempunyai persajakan sama atau lurus, yaitu A, 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 A. Yang keempat, semua baris merupakan isi. Itu untuk ciri-ciri syair. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, karmina. Karmina disebut juga dengan istilah pantun kilat. Kenapa disebut pantun kilat? Karena bentuknya hampir sama dengan pantun, tapi jumlah barisnya lebih singkat. Ciri-cirinya adalah
Yang pertama, satu bait terdiri dari 2 baris. Satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak AA atau lurus. Yang keempat, baris pertama disebut sampiran, baris kedua disebut isi. Kemudian yang keempat adalah seloka. Seloka adalah puisi atau pantun yang berjumlah lebih dari 4 baris. Saya ulang ya. Tadi sudah 1 pantun, yang kedua syair, yang ketiga karmina, yang keempat adalah seloka. Seloka adalah pantun yang isinya saling berkait sehingga disebut dengan pantun berkait. Jumlah barisnya 1 bait tetap 4 baris, tapi biasanya terdiri dari beberapa bait. Nah, untuk bait pertama nanti khusus baris ke-2 dan ke-4 diulang menjadi baris ke-1 dan ke-3 pada bait kedua. Oleh karena itu, untuk seloka biasanya mempunyai lebih dari 4 baris. Bisa 8 baris, bisa 12 baris, tapi tetap 1 bait 4 baris, 4 baris. Ciri-ciri yang lain hampir sama dengan pantun biasa. Persajakannya tetap AB. Kemudian berikutnya adalah talibun. Talibun adalah pantun yang 1 baitnya terdiri dari lebih 4 baris. Yang penting genap. Bisa 6 baris, bisa 8 baris, bisa 10 baris. Itu untuk talibun. Puisi lama yang terakhir adalah gurindam. Nah, kalau gurindam ini hampir sama dengan syair. Isinya 2 baris, 2 baris, 2 baris. Dan talibun yang paling gurindam yang paling terkenal adalah Gurindam 12 karangan Raja Ali Haji. Jadi itu contoh puisi lama. Ada pantun, ada syair, ada karmina, ada seloka, ada talibun, dan ada gurindam. Kemudian saya buatkan contoh pantun yang sering kita dengar. Ingat ya, ciri-cirinya harus ada 1 bait 4 baris. Contoh, 1.2 koma. Semua merupakan tanda baca. Siapa yang cantik pasti ada yang punya. Karena semua orang memiliki orang tua. Nah, itu contoh pantun. Kalian bisa melihat contoh pantun yang lain yang sering terdengar, ya. Contohnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu adalah contoh pantun. Kemudian kita lanjutkan pada puisi baru. Untuk puisi baru juga ada pembagiannya. Di antaranya adalah 1. Distihon. Distihon itu terdiri dari 2 baris seuntai. Yang kedua adalah terzina. Terzina 3 baris seuntai. Yang ketiga adalah kuarten. Kuarten terdiri dari 4 baris seuntai. Yang keempat adalah kuinten. Kuinten memiliki 5 baris seuntai.
Yang kelima adalah sektet. Sektet mempunyai 6 baris seuntai. Yang keenam adalah septima. Septima mempunyai 7 baris seuntai. Yang ketujuh adalah oktav. Oktav mempunyai 8 baris seuntai. Nah, yang terakhir adalah stanza. Stanza ada 14 baris seuntai. Itu adalah contoh-contoh untuk puisi baru. Saya lanjutkan untuk yang terakhir adalah puisi modern atau puisi kontemporer. Untuk puisi ini juga dibagi lagi menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah 1. Ode. Ode adalah puisi yang di dalamnya berisi kepahlawanan. Yang kedua, balada. Balada adalah puisi yang di dalamnya berisi sebuah cerita. Kemudian yang ketiga adalah elegi. Puisi yang berisi tentang kesedihan. Yang keempat adalah satir atau puisi yang berisi sindiran. Yang kelima adalah himne. Puisi yang di dalamnya berisi sanjungan atau penghormatan kepada seseorang yang dianggap berjasa atau kepada Tuhan. Nah, itu untuk puisi modern atau kontemporer ada 5. Ada ode, ada balada, ada elegi, ada satire, dan ada himne. Demikian pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga kalian bisa mencatatnya dengan baik, mempelajarinya, mengingatnya, sehingga ilmu yang saya berikan kali ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih, tetap jaga prokes karena wabah corona belum usai ya. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.